Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah lama nggak pernah bawa Honda Beat ke kantor. Ini bawa lagi ke kantor kok ya. Jadi nyaman ya sekarang ya Honda Beat itu. Ya tentu ini relatif ya, kalau istilah nyaman itu tiap orang bakal beda-beda. Tapi rasanya pakai Honda Beat sekarang itu dibanding ya yang beberapa tahun yang lalu itu kok beda ya. Jadi dulu kan penulis pernah bawa Honda Beat setiap hari, motornya juga lumayan baru. Nah itu belas gak nyaman ya. Tapi sekarang jadi nyaman. Yang terutama itu adalah getaran mesin. Entah mengapa sekarang getaran mesin itu kayak gak kroso ya, kayak minim. Ini ada cukup banyak perubahannya yang menurut penulis membantu mengurangi getarannya. Dari bagian CVT, roller dan belt sudah ganti kayaknya. Mungkin nggak 100% ori, tapi kayaknya kualitasnya lebih bagus daripada ori. Terus kalau bisa lihat enggak, di bagian setang penulis ganti anunya, bandulnya. Pemberatnya penulis pakai yang lebih ringan, lebih berat. Jadi yang aslinya itu kecil kan, ini penulis ganti yang lebih besar, walau nggak sampai sebesar punya NMAX, tapi itu dulu sangat membantu ya. Karena dulu itu jangankan 20 km, 2 km saja sudah mulai terasa tangan itu getar parah ya, sampai kesemutan tangan. Saking kerasnya getaran ke setang itu sampai kesemutan. Apa maneh sing modifikasi? Oh iya, oli mesin. Ini oli mesinnya sekarang pakai Mesran SI40 yang produksi 2023 kalau nggak salah. Dengan kok 2023? Ini ganti oli terakhir kapan sih? Wis lali. Udah lama sekali penulis nggak ganti oli kayak. Bola wis. Pokoknya oli yang penulis masukkan itu pasti Mesran SI40. Terus sama campuran minyak goreng. Terakhir penulis campurkan juga Stelliron. Dan sekarang licin, halus, getaran sangat minim. Jadi suara mesin saja ya, kendaraan lain semuanya lebih kencang ya. Ini suara Vega, ini suaranya lebih kencang dari motor penulis. Ada mobil lagi ya, ini bisa nggak jejeri, bisa nggak bandingkan keras suaranya ya. Ya mirip-mirip lah ya dengan Agia ini. Dan Ignis ini coba, suara ban Ignisnya lebih kencang daripada suara mesin motor penulis. Yang Honda Mobilio-nya juga sama, suara bannya lebih kencang. Ya sesenyap itulah suara mesinnya. Kalau soal lain-lain apa ya? Kalau jok ya harus diakui iki tipis banget joknya, atos. Posisi duduk manapun atos krosone ya. Emang kalau dibanding NMAX ya jauh ya. NMAX itu empuk. Ini atos. Dibanding NEX 2 ya ini atos. Cuma sekarang nyaman karena ini suspensi depan olinya sudah ganti, hasilnya masih fungsi. Kemarin terakhir dikasih oli Yamaha Loop ya untuk oli suspensi depannya.
Yamaha Loop itu untuk oli suspensi oke ya. Penulis ya nggak tahu merek apa yang lebih bagus dari Yamaha Loop karena nggak eksplorasi. Tapi Yamaha Loop menurut penulis masih lebih oke daripada AHM, lebih oke daripada apa sing populer di bengkel itu, GPA ya, Global Petro America. Itu kan oli suspensi populer, itu jelas lebih bagus. Dibanding merek Jumbo pun rasanya lebih bagus ya. Boleh untuk pindah pabrik, pokoknya yang penulis coba selama ini kalau merek Yamaha Loop ya oke. Buh pabrik sopo ya. Suspensi belakang anu ya, sudah modif, ganti merek DBS. DBS-nya yang tipe piro? 722. Jadi ada tabungnya dan bisa diganti olinya. Rencana sih mau penulis pakai oli Gardan ya untuk cairan olinya, karena ini sekarang pakai oli meseran campur Migor kok rasanya terlalu encer. Jadi berikutnya penulis bakal mau pakai Winggear ya. Terus juga seperti halnya itu ya, seperti halnya NMAX, ini stoppernya juga sudah penulis ganjel. Efeknya adalah getaran kecil-kecil yang seperti ini ya. Di jalan gini kan biasanya ada getaran kecil-kecil, itu jadi kerasa. Tapi efek lain adalah getaran besar jadi hilang. Jadi motor matic kalau kondisi orisinil itu getaran kecil-kecil jalan hilang, getaran gede-gedenya ada. Jadi itu yang bikin sakit pinggang dan seterusnya. Ini sebaliknya, getaran kecil-kecil kerasa tapi getaran besarnya jadi hilang. Jadi karena jalan yang penulis lewati ini banyak nggak ratanya, enak, lebih enak kalau stoppernya diganjel. Ganjel stopper ini juga nggak terbukti apa bikin mesin getar. Jadi ada beberapa orang yang ngomong kalau stopper diganjel mesinnya getar. Itu mungkin tergantung dari metodenya ya. Jadi ini penulis pakai karet ban dalam, gue bilang lapis tapi sing jelas pakai karet ban dalam. Dan ya ternyata getaran mesin minim. Jadi ini semua ada bergantung pada seberapa parah sih getaran mesin aslinya. Juga ya metode ganjelnya, karena jelas penulis pakai ganjel stopper tapi yo getaran mesin nggak parah. Cuma memang ya ini karena setelan pernya depan empuk belakang empuk, lebih empuk daripada NMAX. Maka kecepatan ideal kalau ingin nyaman itu ya sekitar segini ini wes maksimal 60 maksimal. Ini pun nggak berarti motornya nggak bisa lari lebih dari 60 ya. Tapi penulis untuk Honda Beat ini nyamannya kurang dari itu, karena ya suspensi belakangnya hambatannya kurang, kalau suspensi depannya oke. Jadi kalau jalan terlalu kencang sentakannya rotok nggak enak, lebih enak kalau agak pelan. Kalau di NMAX sebaliknya, karena pernya harus keras ya, karena kalau untuk boncengan 3 biar nggak deprok, itu enak jalan kencang ya daripada jalan pelan. Jadi kenyamanan juga bergantung pada pernya. Kalau pernya empuk ya enak pelan, pernya keras ya enak kencang. Ini soal kenyamanan loh ya, bukan soal handling atau lain-lain. Jadi sekarang ini penulis bisa lihat ya, sekarang ini penulis nggak pakai setelan idling stop, walau motornya ada fitur idling stop, karena yo nggak pernah butuh ya. Kalau dulu pas getarannya sangat parah gitu, penulis
ketika stasioner, ketika diem gini di lampu merah ini, wah wis capek sekali tangan. Jadi saat itu penulis itu wis betul-betul mensyukuri adanya fitur ISS itu. Jadi ada fitur ISS itu bikin mesin mati kan ketika lampu merah. Nah ketika mesin mati itu penulis selalu merasa bersyukur ya. Karena jadi ada waktu istirahat, jadi ada hentinya gitu ya. Getaran masih muncul ya, terutama ketika melakukan akselerasi barusan itu. Kalau akselerasinya nggak kuat tapi getarannya masih muncul. Jadi gini ya, gini getarannya masih muncul, tapi selain itu getarannya masih minim. Untuk sisi akselerasi, ini akselerasinya ya termasuk oke ya, karena penulis pakai silek, walau nggak pakai pipa, tapi secara diameternya ya sudah penulis setel, enak untuk tarikan bawah. Jadi untuk konsumsi bahan bakar ini juga sudah jauh lebih irit. Selain penulis pasangi prokapasitor juga ya, silek juga membantu. Sileknya juga nggak pakai pipa. Jadi tadi penulis isi 30.000 itu nggak terlalu full. Meterannya masih di lebih dari F nya. Sekarang juga masih lebih. Dulu penulis inget konsumsi bahan bakar Honda Beat ini boros ya, dibandingkan Max lebih boros ini. Ingat penulis lebih parah dari 1:40, mungkin mendekati 1:30. Tapi kalau lihat kondisi seperti ini konsumsi bahan bakar ya bisa jadi lebih irit daripada NMAX. Jadi ya mungkin kisaran 1:50-an lah. Kalau lihat perubahan gerak jarumnya ini kok gak mudun-mudun dibanding yang tadi. Oh ya, ini juga remnya sekarang sudah pakem. Jadi dulu rem itu nggak pakem ya, terutama yang depan. Terus sekarang wis pakem. Penulis biasanya kan ngawali rem belakang dulu. Ini juga belakangnya udah pakem. Tapi ketika tekan rem depan kerasa banget, remnya itu gigit banget lah ya. Ini rem belakang embuh merek apa? Mungkin ori, lama nggak ganti soalnya. Yang depan merek Federal, ganti merek Federal semenjak kampas rem bawaan itu jadi terasa licin banget ya, sampai ditekan full remnya nggak berhenti motor, nyuruh gitu, nggak ada daya henti yang kuat. Ganti kampas rem langsung oke. Padahal itu kalau nggak salah kampasnya pernah diamplas, terus cakramnya juga malah diganti. Jadi piringan cakramnya itu diganti, tapi ya tetap gak pakem ya. Baru setelah ganti kampas rem Federal jadi sangat mantap. Tapi kalau jalan segini ya gak butuh ya remnya. Ini bensinnya pakai Pertalite, tapi yo ini dulu pakai premium ya no problem. Biasanya kan kalau Honda Beat itu diisi premium gitu, jadi bunyi atak-atak ya ketika stasioner. Ini enggak sih, normal. Saat stasioner ya tadi juga di lampu merah kalau bunyi atak-atak ya. Tapi sekarang wis jarang motor bunyi atak-atak karena ya Pertalite itu oktannya sudah cukupan lah ya. Kalau premium dulu itu terlalu rendah oktannya untuk motor Honda Beat. Kalau lain-lain tombol, mungkin karena penulis sudah cukup sering bawa motor ini kalau di rumah, ya gak kagok lagi lah. Cuma kalau neken klakson aja agak ribet. Kenapa ya tombol klakson digawe gede, dibuat lebih besar, tapi perasaan kok lebih sulit untuk ditekan daripada yang bawaan NMAX. Ini kalau untuk PR-nya yang masih kurang kalau sekarang sih ya suspensi belakang. Lah sumur piro ya suspensi belakang wis lama banget ya penulis pakai
suspensi 722 ini. Oli ini kurang kental, jadinya hambatannya kurang bagus ya, karena memang sudah harusnya ganti seal, ganti macam-macam lah ya untuk suspensi belakang ini. Jadi ini untuk PR rasanya cuma suspensi belakang. Untuk performa, karena ini bukan motor untuk dibawa jalan kencang, yo pakai silek ukuran kecil sudah lebih dari cukup. Apalagi pakai silek ukuran kecil sangat membantu membuat bahan bakar lebih irit. Jadi gini aja gasnya mungkin cuma 1/3, 1/4 ya. Jalan segini nasional tambah benar. Iya, masih banyak. Iya, kira-kira 1/3 lah. Jadi ini gas 1/3 jalan 60. Ini juga rasio masih normal, jadi nggak kayak motor depan yang nguing gitu ya. Apa maneh, ban belakang sudah ganti Aspira Premium ya, yang dulu dipakai anak tubeless, tapi dipakaikan yang ban dalam. Jadi belakang pakai ban Aspira Premium yang tipe tubeless, tapi pakai ban dalam. Kondisinya masih bagus ya, mulus ya, nggak nyenting atau macam-macam. Nggak biasanya kan goncangan cukup besar ya, tapi ini enggak. Ban depan kalau nggak salah federal apa ini, kalau lepas gas ini blondori rada suwi, licin ya emang olinya. Oh ya, lupa ya, untuk posisi duduk enaknya Honda Beat ini pantat bisa mundur ya, menghabiskan tempat penumpang juga. Apalagi kalau kita itu kakinya ditaruh di posisi penumpang belakang, apa sih jenenge, di pijakan kaki belakang. Jadi ini duduknya kayak naik di motor lagi ya. Jadi kaki penulis taruh belakang, terus jinjit ya di pijakan penumpang. Jadi posisinya agak merunduk. Jadi kalau gini rasanya mungkin ya kayak motor lagi. Tapi ya motor lagi ono sing kadang tegak ya. Jadi kalau posisi duduk gini rasanya kayak motor lagi. Iya. Tapi ya beda-beda sih. Yang jelas kalau ruang kaki ya untuk rapat ini masih enak sih, lutut nggak kena depan. Cuma ya capek sih ya kalau posisi kaki harus gitu terus. Jadi biasanya penulis agak mundur biar pantat nggak rendah. Artinya kalau pas lagi boncengan itu yang terutama bikin capek. Kalau sendirian ya pantat taruh belakang. Oh ya, suara mesin kalau dulu yang paling sebel itu dengan suara tridik gitu ya. Jadi motor penulis ini termasuk yang apes dapat yang suara triknya keras, karena nggak semua motor Honda Beat suara triknya keras. Tapi motor penulis ini kebetulan dapat yang versi triknya keras. Tentu kalau sudah begitu nggak bisa ya klaim garansi, karena tidak mengganggu fungsi, cuma mengganggu telinga saja. Sekarang sudah banyak berkurang ya, mulai pakai campuran minyak goreng, suara triknya itu jadi jauh berkurang. Ketika datang pertama wah parah, terus dicampuri Valvoline nopol yang 20W50, ketika masih ada suara jadi lebih halus. Terus setelah itu ganti Valvoline full 10W40, suara jadi jauh lebih halus. Terus
ganti oli dikasih SPX tapi suara terus kemudian sempat kasar. MPX dulu suara sempat kasar, ganti oli opo di bolali. Terus ganti oli lagi dikasih SPX 1000 km kasar, ganti lagi merek apa wis bolali. Kalau nggak salah sih Fastron ungu ya. Jadi oli dulu ketika valve olinya langka, penulis favorit Fastron ungu. Terus kenal minyak goreng, kenal meseran P40, kemudian meseran SI40. Ya wis pakai meseran SI40. Ini entah kalau butuh ganti oli lagi dikasih apa ya. Kalau nemu meseran SI40 drum yang kualitas oli dasarnya bagus ya, pakai meseran SI40 lagi. Tapi ya lama nggak naik Honda Beat untuk jarak jauh, sekarang pakai lagi nyaman sekarang ya. Jadi memang kalau punya motor itu kadang harus dimodif untuk bisa bikin nyaman, nggak bisa mengandalkan dari pabrikan tok, terutama dari oli ya. Ini kalau pakai oli dealer mungkin wah sengsara hidup. Ini pakai oli harganya lebih murah daripada oli rekomendasi, tapi malah halus juga awet. Umur 10.000 km bisa olinya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.